Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Rafina Lutfi Arifatun Nisa dengan NIM 040203240079 Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman dan pemikiran tentang sesuatu yang menurut saya sangat penting dalam hidup kita, yaitu moderasi beragama. Kalian pernah gak sih merasa heran kenapa di zaman yang katanya sudah maju ini masih saja ada konflik atas nama agama? Padahal kan kita sudah banyak belajar, teknologi juga makin canggih, tapi kok masih ada aja yang berkelahi gara-gara beda keyakinan? Aneh ya? Nah, waktu mikirin ini, saya jadi ingat sama konsep yang namanya moderasi beragama. Dalam bahasa Arab, ini disebut waswatiyah. Simpelnya, ini kayak sikap yang gak ekstrim ke kanan atau ke kiri. Jangan salah paham ya, bukan berarti kita jadi setengah-setengah dalam beragama. Justru ini cara kita menjalankan agama dengan bijak sesuai situasi dan kondisi. Saya jadi ingat, di dalam Al-Quran sendiri, ada ayat yang bicara soal ini. Di surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda bahwasanya umat Islam itu dijadikan sebagai umatan wasaton atau umat pertengahan. Keren bukan? Kita diminta jadi umat yang seimbang, gak ekstrim kemana-mana. Tapi ya gitu deh, kenyataannya sering kali gak seindah teori. Saya punya cerita nih. Mungkin kalian juga pernah dengar yang mirip-mirip. Jadi ada desa yang tadinya damai banget. Masjid, gereja, wihara, pura, semua ada dan hidup rukun. Anak-anaknya main bareng tanpa peduli beda agama. Pokoknya kayak Indonesia mini gitu. Tiba-tiba ada pendatang baru yang mulai nyebarin paham ekstrim. Dia bilang cuma kelompoknya yang benar, yang lain salah semua. Pelan-pelan suasana desa jadi berubah. Yang tadinya akur jadi saling curiga. Anak-anak dilarang main bareng. Bahkan ada yang mau nutup tempat ibadah agama lain. Sedih banget kan dengernya? Dari cerita itu, kita bisa lihat betapa pentingnya sikap moderat dalam beragama. Tanpa itu, agama yang harusnya jadi sumber kedamaian malah bisa jadi pemicu konflik. Padahal kan semua agama ngajarin kita untuk saling sayang dan hormati sesama. Moderasi beragama itu bukan cuma teori, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan efeknya luar biasa. Hubungan kita sama orang lain jadi lebih baik. Kita juga bisa belajar banyak hal baru. Coba deh kalian lihat di media sosial. Banyak banget kan perdebatan soal agama. Kadang sampai pada saling hujat. Padahal cuma gara-gara beda pendapat dalam hal kecil. Miris ya lihatnya. Belum lagi nih, kadang agama juga dipakai buat kepentingan politik. Contohnya pas pemilu, sering banget kita dengar, pilih yang seiman, jangan pilih yang beda agama. Padahal kan harusnya kita milih pemimpin berdasarkan kemampuan dan integritasnya, bukan cuma karena agamanya sama. Terus gimana dong cara nerapin moderasi beragama ini? Gampang kok sebenarnya. Yang pertama, banyak belajar dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, lebih open-minded. Jangan gampang judge orang lain. Yang ketiga, tambah wawasan tentang keberagaman. Yang keempat, jangan takut berdiskusi dengan yang berbeda keyakinan. Dan yang terakhir, praktekin nilai-nilai universal agama dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, satu lagi nih yang penting. Kita juga perlu belajar membedakan mana yang prinsip dalam agama dan mana yang cuma perbedaan pendapat atau tradisi. Soalnya, kadang kita suka terlalu fokus pada hal-hal kecil terus lupa sama esensi agama yang sebenarnya. Contohnya, di Islam sendiri kan ada banyak mazhab. Ada yang kunut di salat subuh, ada yang enggak. Ada yang pakai doa iftitah yang panjang, ada yang pendek. Itu semua sah-sah aja. Yang penting niatnya ibadah kepada Allah. Jangan sampai gara-gara beda cara, terus kita malah saling musuhin. Kan gak ada gunanya. Teman-teman, percaya deh,
Moderasi beragama itu nggak bikin iman kita lemah, malah sebaliknya. Ini bisa bikin peran agama makin kuat dalam membangun masyarakat yang harmonis. Bayangin deh, kalau semua orang bisa saling menghargai perbedaan, pasti dunia ini bakal jauh lebih damai. Nah, sekarang giliran kalian nih. Coba deh, share pengalaman kalian. Pernah gak sih punya teman beda agama? Atau mungkin pernah ikut acara dialog antar agama? Gimana rasanya? Seru kan? Pasti banyak pelajaran yang bisa diambil. Intinya, moderasi beragama itu bukan cuma konsep. Ini sesuatu yang bisa dan perlu kita praktekkan setiap hari. Mulai dari hal-hal kecil dulu. Misalnya, coba deh besok-besok kalau ketemu tetangga yang beda agama, sapa mereka dengan ramah. Atau kalau ada teman yang lagi ngerayain hari besar agamanya, coba deh kasih ucapan yang sopan. Kecil-kecil gitu, tapi efeknya bisa gede banget loh. Yuk bareng-bareng kita praktekin moderasi beragama biar Indonesia kita makin damai dan sejahtera. Soalnya kan kita tahu Indonesia itu super beragam. Ada ratusan suku, bahasa, dan berbagai agama. Nah, moderasi beragama ini bisa jadi kunci buat kita semua hidup rukun dan damai. Oke deh, segitu dulu sharing dari saya. Maaf ya kalau kepanjangan atau ada yang kurang pas. Namanya juga berbagi, pasti ada kurang lebihnya. Yang penting, semoga apa yang saya share tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu membimbing langkah kita ke jalan yang lurus, jalan moderasi yang diridhoinya. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.